Shalom, Tuhan bersama kita semua dan semoga hari ini kita diberikan kesehatan jiwa dan raga kita. Senang berjumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan Iman kita. Hari ini kita semua akan bersama-sama diundang untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur, mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi, kita mendengar kisah bagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian mencoba untuk menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan tentang pajak. Ya, di situ kita bisa melihat sesungguhnya yang mereka inginkan itu adalah sebuah pertentangan supaya mereka mampu menemukan kesalahan pada diri Yesus dan mereka akan menjerat Yesus dengan kesalahan itu. Kesalahan itu seperti ini. Mereka mengharapkan supaya bahwa Yesus menjawab salah satu. Bahwa kalau Yesus menjawab diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar, maka dianggap bahwa Yesus itu mendukung kaisar, mendukung orang-orang yang menganiaya, menindas bangsa orang-orang Yahudi. Kalau ia seandainya mendukung mereka bahwa orang Yahudi tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, atau dengan kata lain, Yesus itu membela negaranya, bangsanya, maka dianggap Yesus bertentangan dengan kaisar. Kita tahu bahwa kaisar adalah orang Romawi yang memimpin saat itu. Jadi orang-orang Yahudi menganggap bahwa kaisar itu adalah orang Romawi yang merampas, mengambil apa yang menjadi milik mereka. Sehingga kita bisa melihat hari ini bagaimana orang-orang Farisi itu mau menjerat Yesus. Kalau kita lihat di sini ada dua posisi sesungguhnya, ya, antara negara dan agama. Ya. Sesungguhnya bahwa antara negara dan agama itu tidak boleh saling bertentangan, tetapi harus berjalan bersama, ya, berjalan bersama untuk membangun sebuah kehidupan bersama, kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Ya. Agama mengajarkan manusia untuk hidup di dalam keselarasan dengan negara. Ya. Agama mengajarkan tentang kehidupan moral, kehidupan rohani, yang dimana itu akan membantu setiap orang untuk memahami apa yang bisa ia lakukan dalam sebuah negara, teristimewa dalam menjalankan sebuah aturan.
dari poin-poin hari ini atau dari bacaan hari ini kita bisa memberikan beberapa poin. Yang pertama, bahwa jangan mencobai Tuhan Allah. Ya. Jangan pernah mencobai Tuhan Allah kita. Allah kita Allah yang maha kasih, Allah yang penuh berkat, Allah yang penuh keadilan. Ya. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah hidup yang jujur di hadapan Allah. Yang kedua, sebagai orang-orang beragama, lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai seorang yang beragama. Di sisi lain, sebagai bagian dari sebuah negara, menjadi warga negara, menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, kita juga harus mau melakukan apa yang dikehendaki, apa yang menjadi aturan sebuah negara untuk kebaikan, kesejahteraan, dan juga untuk membuat kehidupan bermasyarakat kita menjadi lebih baik. Ya. Dengan demikian, kalau kehidupan negara baik, kehidupan negara itu aman, damai, kita juga menjalankan kehidupan keagamaan kita juga dengan baik. Dan sebaliknya, kalau kita memahami misteri iman kita, kepercayaan kita, kehidupan rohani kita dengan baik, maka kita bisa juga membuat kehidupan negara kita dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita senantiasa menjalankan kehidupan ini dengan baik, penuh tanggung jawab, penuh kesetiaan, dan juga tentu penuh ketaatan. Semoga Tuhan Yesus hari ini menguduskan dan memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya kita, dalam pelayanan kita, dengan berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.